أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Amanah dalam masalah kepemimpinan jabatan. Engkau memiliki sebuah posisi jabatan, itu merupakan amanah. Umum memiliki semua bentuk amanah. Amanah dalam perkara ibadah, amanah terkait dengan wilayah, amanah fil amwal, dan semua amanah yang terkait dengan hak-hak Allah atau terkait dengan hak-hak hamba-hamba Allah. Tunaikan amanah itu kepada ahlinya masing-masing sesuai dengan bimbingan syariat. Dia dikatakan khianat dalam perkara ibadah ketika ibadahnya nggak ikhlas. Ada niatan-niatan duniawi atau dipersembahkan selain Allah, syirik, khianat dalam ibadah. Walaupun ngomongnya jangan bilang siapa-siapa, jangan sampaikan kemana-mana, antum aja yang tahu, ini rahasia. Yang ini juga begitu, ngomong ke yang lainnya, jangan rame-rame, jangan bilang siapa-siapa, ini rahasia, antum aja yang tahu. Terus begitu, akhirnya apa? Tersebar, ada khain. Ya, ketika kamu dikasih curhatan oleh seseorang, ini amanah, tolong pegang baik-baik. Antum pegang, amanah. Jangan disampaikan kepada siapapun, walaupun kepada ayahmu, walaupun kepada ibumu. Jangan. Sang ibu jangan mengatakan, "Loh, kamu kan anakku. Masa sama ibu nggak disampaikan?" Pertanyaannya, apakah bisa bagi Anda untuk menyampaikan ke orang lain? Ini ilmu. Ataukah wajib bagi Anda untuk menyembunyikannya atau merahasiakannya? Gantung masalah ilmiah. Apa yang disampaikan? Misalnya, kalau masalah ilmiah ini ketika disampaikan kepada orang lain bisa gagal paham, gagal amal, gagal praktek, jangan sampaikan kepada orang seperti itu. Kalau dibahas panjang-panjang loh tentang masalah amanah kerja ini. Wah, itu kalau dipreter itu nanti, wah, pada kaca semua amanahnya nanti. Itu terkait dengan amanah para pekerja, ya karyawan, ya apa namanya, muwazzafin. Itu dibahas panjang oleh Lajnah Daimah dalam fatwa mereka. Amanah kerja, amanah waktu, wah amanah macam-macam. Wah, itu dipreteli sama mereka semua adalah amanah. Sampai dia melanggarnya dikatakan hari khianat. Ya kan? Kalau kita nggak sanggup, dari awal ngomong, afan, anak nggak bisa. Anda nggak sanggup, Anda khawatir bocor, afan, jangan sama. Sama siapa lagi? Saya tengoklah, yang penting jangan saya. Anda khawatir bocor. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس khonafidin azakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, sampai pada bab yang ke-547. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi kitabih Al-Adabil Mufrad Babul Amanah. Kita sesungguhnya masih pada pembahasan tentang adab majlis. Namun di sela-selanya beliau membawakan beberapa bab-bab yang lain yang juga terkait dengan masalah adab. Labas kita baca, nanti kembali lagi pada pembahasan majlis sesuai dengan bab yang disebutkan oleh muallif rahimahullah. Beliau mengatakan babul amanah. Bab tentang al-amanah. Amanah sudah menjadi bahasa Indonesia, amanah. Suatu amanah yang dibebankan kepada kita. Itu namanya amanah. Amanah ini sangat umum cakupannya. Sangat banyak cakupannya. Ada al-amanah fil ibadah. Amanah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni menunaikan ibadah dengan ikhlas sesuai dengan sunnah. Ya, melaksanakan ibadah kewajiban sesuai dengan syariat. Kerjakan dengan ikhlas sesuai dengan bimbingan sunnah. Maka Anda dikatakan amin fi ibadatik. Amanah dalam ibadahmu. Ada lagi yang namanya al-amanah fil wilayah. Amanah dalam masalah kepemimpinan jabatan. Engkau memiliki sebuah posisi jabatan, itu merupakan amanah. Amanahnya ialah engkau melakukan kewajiban-kewajiban kamu terkait dengan wilayah tadi sesuai dengan bimbingan syariat. Ada wilayah ammah, wilayah umum, ada wilayah khassah secara khusus. Yang umum seperti para penguasa, presiden dan bawahan-bawahannya, di pundak mereka ada amanatul wilayah, amanah kepemimpinan jabatan. Maknanya dia harus menunaikan kewajiban dia sebagai seorang penguasa, sebagai seorang pemimpin yang disebutkan dalam syariat. Kalau ditunaikan dikatakan amin. Demikian pula jajarannya sampai ke tingkat desa. Termasuk amanah dalam perkara wilayah yang umum yang memiliki jabatan-jabatan di swasta. Dia punya tanggung jawab amanah terkait dengan yang dia pimpin. Entah perusahaan atau yang lain-lainnya. Maka dia berkewajiban untuk menunaikan kewajiban-kewajiban dia secara syar'i yang diwajibkan secara syariat sesuai dengan bimbingan syariat. Namanya amin. Ada lagi wilayah khassah, wilayah khusus, mencakup sebagian kecil yang dia pimpin. Entah dia memimpin pesantren,
dia memimpin sebuah majelis, atau minimalnya seorang ayah terkait dengan keluarganya, laki-laki terkait dengan keluarganya, usrahnya, memimpin anak-anaknya, istrinya. Pengertian amanah di sini adalah dia harus menunaikan, mengerjakan kewajiban-kewajiban syariat terkait dengan bawahannya sesuai dengan syariat. Barakallahu fikum. Itu namanya amanah fil wilayah. Intinya yang namanya amanah menunaikan, melakukan apa yang diwajibkan kepada dia, apa yang dibebankan kepada dia dengan benar sesuai dengan syariat. Dia kerjakan dengan benar, dengan jujur, sesuai dengan bimbingan syariat. Ada lagi al-amanah fil amwal. Amanah dalam perkara harta benda. Dia dikasih amanah, dikasih kepercayaan untuk menangani sebuah harta, entah secara umum milik orang banyak atau secara khusus milik si fulan, milik si alan. Seperti menangani harta anak yatim, itu khusus. Atau dia diminta untuk mengurusi harta si fulan tertentu, itu khusus. Atau yang miliknya orang banyak, perusahaan dan segala macamnya, terkait dengan harta benda. Amanah fil amwal. Maka dia harus menunaikan kewajiban dia terkait dengan harta tadi, sesuai dengan keperuntukannya, sesuai dengan amanahnya. Dia kerjakan dengan jujur, sesuai dengan bimbingan syariat. Namanya amin fil amwal. Barakallahu fikum. Termasuk dalam bab al-amanah yang dibahas dalam riwayat yang akan kita baca nanti, yaitu hifdzus sir, menjaga rahasia orang lain. Ini kalau mau dibahasakan lebih umum namanya al-amanah fil muamalah. Amanah dalam bermuamalah dan berinteraksi dengan orang lain. Itu cakupannya sangat luas. Ketika kamu berinteraksi dengan orang lain, kamu dikasih sebuah kepercayaan, itu namanya amanah. Entah apapun bentuknya. Di antaranya hifdzus sir, menjaga rahasia dia. Ya, dia punya rahasia, disampaikan kepada kamu dan diminta untuk menjaganya. Itu amanah. Amanah dalam bentuk menjaga rahasia, itu amanah fil muamalah. Kamu tunaikan sesuai dengan kewajiban kamu, sesuai dengan yang diminta oleh si fulan tadi. Kalau kamu tunaikan dengan benar, dengan jujur, sesuai dengan bimbingan syariat, anta amin. Kamu dikatakan sebagai orang yang amin, yang terpercaya. Barakallahu fikum. Dan macam banyak lagi yang lain. Amanah maksudnya dalam banyak hal. Ketika kamu dikasih kewajiban, dikasih tanggung jawab, dikasih amanah, maka Anda harus betul-betul menunaikan amanah tadi sesuai dengan kewajiban Anda secara syar'i, sesuai dengan keperuntukannya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kalian menunaikan amanah kepada ahlinya. Perintah adaul amanah, perintah menunaikan amanah kepada ahlinya masing-masing. As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan tentang ayat ini. Ini umum, meliputi semua bentuk amanah yang saya bawakan di atas. Ya, umum meliputi semua bentuk amanah, amanah dalam perkara ibadah, amanah terkait dengan wilayah, amanah fil amwal, dan semua amanah yang terkait dengan hak-hak Allah atau terkait dengan hak-hak hamba-hamba Allah. Tunaikan amanah itu kepada ahlinya masing-masing sesuai dengan bimbingan syariat. Barakallahu fikum. Ini namanya al-amanah. Amanah ini barakallahu fikum sebuah pembeda
antara mukmin dan munafik. Seorang yang mukmin dia akan jujur di dalam menunaikan amanahnya. Sehingga dikatakan shadiqun amin. Ya, jujur terpercaya. Ada mukmin. Barakallahu fikum. Adapun yang munafik disebutkan dalam hadis wa idza tumina khana. Ayatul munafiqi salas, idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khana. Ciri-ciri munafik ada tiga macam. Yang pertama ketika bicara dusta, yang kedua ketika berjanji dia menyelisihi, dan yang ketiga ketika dikasih amanah dia khianat. Khianat lawan daripada amanah. Dia tidak melakukan kewajiban dia terkait dengan hal tersebut. Barakallahu fikum. Dan itu semua kembali kepada bentuk-bentuk amanahnya. Dia dikatakan khianat dalam perkara ibadah ketika ibadahnya enggak ikhlas. Ada niatan-niatan duniawi atau dipersembahkan selain Allah, syirik, khianat dalam ibadah. Atau dia ibadah dengan enggak sesuai dengan sunnah, enggak dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga dikatakan khianat dalam perkara ibadah, enggak sesuai dengan sunnah. Terkait dengan masalah wilayah juga demikian. Dia tidak menunaikan kewajiban dia sebagai seorang wali, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pejabat, sebagai seorang yang punya kedudukan, tidak mengerjakan sebagaimana mestinya. Namanya khianat fil wilayah. Ya, terkait dengan orang tua, dia tidak melakukan tindakan dia, kewajiban dia kepada anak-anaknya. Tarbiyah agama tidak ada, tarbiyah adab tidak ada, tarbiyah agama tidak ada. Dia hanya memikirkan sandang pangan papan saja. Khianat dia. Tidak amanah terkait dengan anak-anaknya. Namanya khianat terkait dengan anak-anak yang dia urus. Hakata. Juga terkait dengan harta benda. Dia tidak menunaikan kewajiban dia terkait dengan harta benda yang menjadi amanah dia. Namanya khianat fil amwal. Mencurinya, membegalnya, menggelapkannya, menimbunya, mencucinya, dengan bahasa-bahasa yang masyhur di kalangan masyarakat kita terkait dengan tindakan khianat dan khianat fil amwal. Itu semua dikatakan nah. Kalau seorang mukmin dikatakan shadiqun amin. Kalau seorang munafik dikatakan khain. Itu bukan perkara yang ringan, perkara yang sangat besar. Secara dosa, dosa besar, termasuk kemunafikan. Barakallahu fikum. Ini namanya amanah. Yang dibahas sekarang adalah amanah dalam bentuk hifdzus sir. Dia dalam bentuk amanah menjaga rahasia seseorang. Kapan dikatakan khianat? Ketika dia menyebarkan rahasia tadi. Yang punya rahasia melarang dia untuk menyebarkannya. Dia sebarkan. Ada khain. Ya. Walaupun ngomongnya, jangan bilang siapa-siapa. Hah? Jangan sampaikan kemana-mana. Antum aja yang tahu. Ini rahasia. Yang ini juga begitu. Ngomong ke yang lainnya. Jangan rame-rame. Jangan bilang siapa-siapa. Ini rahasia. Antum aja yang tahu. Terus begitu. Akhirnya apa? Tersebar. Ada khain. Barakallahu fikum. Itu sudah menjadi perkara besar dosanya. Secara dosa berat. Efek negatifnya jelas. Orang yang punya rahasia yang dia sebarkan akan marah. Efeknya muamalah rusak. Efeknya ukhuwah hancur. Ini terkait dengan bab interaksi.
Efek yang lain terkait dengan sang pelaku, dia akan dicap sebagai khain. Khain itu mirip-mirip kayak kadzab. Ada unsur dustanya. Dan itu berat. Barakallahu fikum. Aibnya arun atau aibnya akan terus membekas sampai dia betul-betul berubah menjadi sosok yang shadiqun amin. Barakallahu fikum. Baik, ala kulli hal yang kita bahas sekarang tentang amanah dalam bentuk hifdzus sir. Kita baca riwayatnya. Qala rahimahullahu taala haddatsana Abu Nuaim Al-Fadl Mudukain. Qala haddatsana Sulaiman Al-A'mash. Sulaiman ibnu Mihran Al-A'mash. An Thabit Al-Bunani, Thabit bin Aslam Al-Bunani. An Anasin, dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya, menceritakan khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma. Suatu hari aku mengkhidmat, aku melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik dikenal sebagai khadimur Rasul, pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengkhidmat Rasul selama 10 tahun. Asro sinin. Dari mulai semenjak kecilnya sampai dia dewasa, remaja. Katanya Anas bin Malik, aku mengkhidmat Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu hari. Hatta idza ra'aitu, hingga aku memandang, aku melihat anni qad faraghtu min khidmatih. Aku telah selesai dari khidmat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya pandang semua beres semua selesai. Qultu, saya mengatakan, yuqilu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sang qailulah, istirahat menjelang siang. Semua sudah beres semua, sudah aman. Rasul sekarang qailulah. Fa kharatu min indih. Saya pun keluar dari sisi beliau sallallahu alaihi wasallam, mau pulang. Fa idza ghilmatun yal'abun. Tiba-tiba atau ternyata ada beberapa anak-anak kecil sedang bermain-main. Ghilmah jam'a ghulam. Fa qumtu anzuru ilaihim ila la'ibihim. Katanya Anas bin Malik, saya berdiri melihat permainan mereka. Mau pulang, asyik ini, ada yang main-main. Dilihatin sama Anas bin Malik. Faja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fantaha ilaihim fasallama alaihim. Tidak lama Rasul datang sallallahu alaihi wasallam sampai berhenti kepada anak-anak tadi dan mengucapkan salam kepada mereka. Tsumma da'ani. Kemudian Rasul memanggil aku. Anas sini, panggil. Faba'athani ila hajatin. Lalu Rasul pun mengutus aku untuk sebuah hajat, sebuah keperluan. Fakana fi fai'in hatta ataitu. Dan Rasul sebelumnya ada di sebuah naungan. Fai' itu sebuah naungan, tempat yang teduh. Disebutkan dalam yang lain, tempat teduh jika ada tembok ladang, tembok kebunnya seseorang yang ada naungannya, ada iup-iupannya itu, lihat di situ. Hatta ataitu, hingga saya pun datang kepada beliau menyelesaikan hajatnya tadi. Waqtatu ala ummi, saya pun terlambat datang menemui ibuku. Sampai di rumah, kata ibuku, faqalat ma habasak. Kata umiku, ma habasaka, apa yang menahan kamu? Kok lama enggak pulang? Kok telat? Qultu, saya jawab, kata Anas bin Malik, ba'athani Nabi sallallahu alaihi wasallam ila hajah. Tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus aku ke sebuah hajat.
Saya telat dikarenakan Rasul menyuruh aku untuk sebuah keperluan. Kalau berkata ibuku, mahia, apa hajatnya? Ibu kan tanya, apa hajatnya? Kultu saya katakan, innahu sirrun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maaf Mi, ini rahasia Rasul. Rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahasia. Faqal berkata ibu saya, ihfaz ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sirrah. Kalau begitu jagalah rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh rahasia, kamu jaga rahasia itu. Katanya Anas bin Malik, fama haddastu bitilkal hajati ahada minal khalqi. Maka aku tidak pernah menyampaikan hajat itu kepada siapapun dari makhluk ini. Falau kuntu muhadditsan la haddatsuka biha. Kalau seandainya aku mau menyampaikan, katanya Anas bin Malik, aku bisa menyampaikannya pada kamu wahai Thabit, muridnya beliau. Indah. Selesai, ini riwayat cukup panjang, disebutkan di dalam Bukhari Muslim dalam sahih keduanya. Tayyib. Yang dibahas sekarang adalah kata-kata yang terakhir. Ini rahasia Rasulullah SAW. Kata ibunya, kalau begitu jaga rahasia Rasul. Dimasukkan oleh Al-Bukhari rahimahullah babul amanah. Bab amanah. Menunjukkan menjaga rahasia seseorang itu amanah. Ya, ketika kamu dikasih curhatan oleh seseorang, ini amanah. Tolong pegang baik-baik. Antum pegang. Amanah. Jangan disampaikan kepada siapapun, walaupun kepada ayahmu, walaupun kepada ibumu. Jangan. Sang ibu jangan mengatakan, "Doh, kamu kan anakku. Masa sama ibu nggak disampaikan? Kan kamu berkewajiban birrul walidain." Maaf ya Mi, beda pembahasan. Ini amanah orang, ini babnya birrul walidain. Beda. Kami ya? Jangan campur-campur. Dasarnya riwayat ini. Ketika ibunya Anas bin Malik bertanya, apa hajatnya? Kata Anas, rahasia Rasul. Sang ibu nak marah. Malah ngajari anaknya untuk menjaga rahasia. Kalau begitu, jaga rahasia Rasulullah SAW. Amanah. Barakallahu. Tayyib. Bagaimana caranya kita tahu ini sebuah amanah? Rahasia ini sebagai sebuah amanah. Banyak cara yang disebutkan untuk kita tahu rahasia itu sebuah amanah. Cara pertama, orangnya terang-terangan menyatakan ini amanah. Tolong jaga. Ya, yusarrih bidzalik. Tegas mengatakan ini amanah. Mungkin memandang antum sahib lama. Mungkin memandang antum orangnya amin, terpercaya. Dia perlu untuk menyampaikan unek-uneknya begitu. Dia ngomong, apa nanti? Saya mau menyampaikan sesuatu pada antum, tapi ini rahasia. Antum bisa pegang amanah? Ngomong langsung dia, ini amanah. Yang seperti ini barakallahu fikum tergantung antumnya. Kalau antum nggak sanggup katakan jangan. Anda nggak sanggup, jangan sampaikan. Ya, atau antum sanggup memang baik, Anda jaga insya Allah. Itu amanah. Ya jangan nunggu sampaikan dulu baru mengatakan saya nggak sanggup. Wah itu namanya dapat bocoran info kan gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua. Dia memanggil kamu sembunyi-sembunyi rahasia berdua saja. Panggil. Nah, sebentar aja sini. Berdua kan gitu. Nggak ada yang tahu berdua. Ini tandanya apa ya kan? Rahasia dan itu amanah di pundak kamu.
Kalau kamu nggak mau, tolak. Afwan. Ini kalau amanah saya nggak sanggup. Ya kan? Atau antum terima, ya sudah, antum terima. Antum berdua sama dia, bincangnya berdua. Itu cara kedua untuk mengerti ini adalah amanah. Walaupun orangnya tidak mengatakan dengan tegas ini amanah. Indikasinya dia memanggil kamu sendirian berdua. Kalau seandainya ini untuk orang lain, tidak mungkin disampaikan empat mata. Kan gitu ya. Itu indikasinya seperti itu. Yang ketiga, ialah ketika dia menyampaikan kepada kamu hal tersebut, dia noleh. Jadi ngomong sama antum berdua, sebelum ngomong dia terapa lagi. Artinya apa? Nengok ada orang apa enggak kan gitu, terapa lagi. Sepi dia ngomong. Tandanya apa ini? Ini amanah, rahasia dia. Dipahami ya? Rahasia dia. Ini tiga cara yang disebutkan oleh para ulama supaya kita ini rahasia seseorang. Antum jangan kemudian ya tabahlal gitu bahasanya. Jangan sok bahlul, gak ngerti apa-apa. Mana madriyahi, ana gak ngerti itu kalau itu amanahnya antum afwan. Wa antum ndak bilang-bilang sama anak kok. Ya anak pikir ada informasi kok zen, anak sampaikan pada yang lainnya, viral. Antum nusu-nusu. Nah, makanya yang punya rahasia juga pilih-pilih orang dalam bab ini. Jangan asal. Kalau ini perkara rahasia, antum harus kasih kode. Atau jangan sampaikan. Kalau mau menyampaikan kepada orang yang betul-betul paham antum, dia orang yang amin, sampaikan kepada dia. Tegaskan, ini amanah. Ini amanah. Gitu ya. Sementara yang lainnya yang dikasih sesuatu harus akil, jangan bahlul. Harus akil cerdas. Dia harus bisa melihat indikasi-indikasi yang ada. Kok dipanggil berdua ya? Ini kayaknya rahasia ini. Sanggup? Oke, nggak sanggup sampaikan. Sini, afan. Kok berdua aja ini? Rahasia loh. Iya, cocok. Anda nggak sanggup. Jangan. Oke. Atau antum sanggup? Maka antum dengarkan baik-baik dan sebagai rahasia, jaga sebagai amanah. Misalnya ya, yang punya rahasia juga harus tahu kepada siapa dia menyampaikannya. Cari orang yang shadiqun amin. Yang disampaikan juga harus cerdas gitu loh. Harus paham, ini umum, ini bisa untuk orang lain, ini rahasia. Agar. Barakallahu fikum. Namanya hifdzus sir. Barakallahu fikum. Gitu ya. Yang rahasia itu, ya saya bilang bahasa rahasia karena memang jamaah yang sering begini-gini nih. Nah, sudah dapat warning. Amanah loh ya, amanah saya sampaikan. Lagi majelis sama yang lainnya, masya Allah dikasih selentingan gitu. Atau ada yang dengar kabar, Afan nanti, antum kayaknya saya lihat dari jauh Afan ya, berduaan tuh sama si Fulan, ada apa ini? Afan lagi, amanah. Ngomongnya amanah, bikin orang tambah penasaran, kayak gitu ya, masya Allah. Oh ya kan. Jadi gimana? Gak mungkin saya sampaikan amanah ya. Gitu. Dikejar sama yang lainnya nih. Udah ngobrol-ngobrol, tebak-tebak gitu. Gini. Iya kan? Yang itu kan? Anu nggak sadar. Iya itu. Kesebar. Oh iya itu. Lah betul. Ini rupanya yang disampaikan bukan sama antum. Yang ini kan. Astagfirullahaladzim. Nah itu. Hati-hati dengan yang begini-begini. Kadang dibikin softo, dibikin guyon-guyon. Padahal itu rahasia orang. Jangan. Kalau sudah dikatakan itu amanah, rahasia, jangan diotek-otek. Jangan dikulik-kulik. Kita harus belajar dari Ummu Anas. Jaga rahasia Rasul SAW. Ketika dia mengatakan amanah, ya jaga amanah itu, jaga rahasia fulan.
Jangan disampaikan sama siapapun. Barakallahu fikum. Ini adalah bimbingan Islam. Barakallahu fiik. Baik. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau yang disampaikan itu sebuah ilmu, masalah ilmiah. Nah, masalah ilmiah. Terus ngomong amanah ya, amanah. Ya, rahasia, jaga ya. Apakah boleh bagi antum untuk menjaganya? Atau boleh bagi antum untuk menyampaikannya? Paham enggak? Ya mungkin aja orang seperti itu. Tahan sih. Dua. Jelas sih. Dia menyampaikan masalah ilmiah. Kan antum masih ingat kemarin ketika ada pembahasan di majelis pas lagi taklim ada pembahasan A. Tahu kan? Iya. Masalah ini begini ilmiah. Saya tanyakan langsung sama Syekh Fulan, sama Syekh Alan, sama Ustaz Fulan, sama Ustaz Alan, gini rinciannya. Gini. Hafalnya amanah. Hah? Jangan sebarkan. Padahal yang disampaikan apa ini? Sebuah ilmu. Nah, pertanyaannya, apakah bisa bagi Anda untuk menyampaikan ke orang lain? Ini ilmu. Ataukah wajib bagi Anda untuk menyembunyikannya atau merahasiakannya? Coba bingung. Saya kasih sedikit prolog. Dalam Islam, hukum asal dilarang menyembunyikan ilmu. Betul ya? Namanya kitmanul ilmi. Man katama ilman aljamahullahu bil jammin nar. Ada sebuah hadis yang mengatakan demikian. Barang siapa yang menyembunyikan sebuah ilmu, Allah akan kekang dia dengan kekang neraka. Ancamannya keras. Tapi ada orang yang menyampaikan sebuah masalah ilmiah kepada antum, diminta dirahasiakan. Amanah loh ya, rahasia. Ya, antum pegangi, dirahasiakan, jangan sampaikan karena amanah fulan, atau sampaikan dikarenakan ada larangan menyembunyikan ilmu. Ya apa ini? Hah? Gimana? Dipegangi, nggak disampaikan. Ilmu lagi. Dalam perkara-perkara yang berbahaya. Menimbulkan fitnah. Berarti ada ketentuannya ini berarti. Enggak semua ilmu dirahasiakan berarti. Udah ya apa? Iya, Sen, Allah barik. Itu tergantung masalah ilmiah apa yang disampaikan. Misalnya ya. Kalau masalah ilmiah ini ketika disampaikan kepada orang lain bisa gagal paham, gagal amal, gagal praktek. Jangan sampaikan kepada orang seperti itu. Ya. Contoh seperti hadis Mu'adz bin Jabal. Semoga Allah meridainya. Ketika Rasul mengatakan, wahai Mu'adz, apa kamu tahu hak Allah hambanya? Katakan haqqullah al-ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hambanya mereka ibadah tanpa syirik. Lanjut, wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Hak hamba atas Allah, Allah tidak akan mengazab siapapun yang enggak syirik. Kata-kata ini. Katanya, ya Rasulullah, afala basyirun nas? Apakah boleh saya beri kabar gembira umat manusia dengan riwayat ini? Maka kata beliau, la, jangan. Kemudian rahasia kan? Jangan. Idzan fayattakilu. Jangan. Dan mereka akan bertawakal, akan pasrah dengan riwayat ini. Kata para ulama ini gagal paham.
Khawatir ada yang menyalahpahami, Allah tidak akan mengazab yang enggak syirik. Gagal paham, sing penting enggak syirik. Angan ya, sepenting enggak syirik. Zen, ana mau minum khamr kan enggak syirik. Ana mau berzina kan enggak syirik. Ana mau mencuri kan enggak syirik. Ana mau korupsi kan enggak syirik. Zen wis enggak bakal diazab wis. Yang penting enggak syirik. Kan bahaya. Dipahami ya? Jangan kata Rasul. Nanti mereka bertawakal dengan riwayat ini. Enggak disampaikan. Ini kalau demikian kondisi masalah ilmiahnya jangan sampaikan. Tepatnya jangan disampaikan kepada orang yang demikian keadaannya, yang gagal paham. Yang akil, yang cerdas, yang memahami dengan baik, sampaikan. Sahabat Mu'adz bin Jabal di akhir hayatnya menyampaikan riwayat tadi. Ta'atsuman karena khawatir berdosa menyembunyikan ilmu. Tapi disampaikan kepada murid-muridnya memahami riwayat ini. Disampaikan kepada yang bisa memahami dengan baik. Pengertian tidak mengadab kecuali yang syirik bukan berarti membolehkan tindakan dosa, bukan. Tapi fokus terkait dengan bahaya syiriknya itu. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Sampaikan kepada yang mengerti bab ini. Itu pertama. Rincian yang kedua yang dibahas tadi sama Muhammad. Ketika masalah ilmiah ini kalau disampaikan kepada halayak ramai memunculkan fitnah, maka simpan. Jangan disampaikan kepada siapapun. Seperti hadis Abu Hurairah mengatakan, hafidhu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'aini minal ilmi. Aku menghafal dari beliau sallallahu alaihi wasallam dua bejana besar dari ilmu. Ya. Ammal awal faqad basastuhu bainakum. Adapun bejana yang pertama sudah saya sebarkan tengah-tengah kalian. Wa ammal akhar law basastuh quti'a hadzal bulqu. Adapun bejana yang kedua kalau saya sebarkan di tengah-tengah kalian akan putus urat leherku ini. Akan mati saya. Disebutkan dalam syarahnya kata Al-Hafidz dalam Fathul Bari, ihtimal kuat. Hadis itu berkenaan tentang penguasa-penguasa yang zalim. Rasul menyebutkan nama-namanya. Fulan. Itu kan bahaya. Kalau disampaikan kepada umat sabda Rasul tentang penguasa-penguasa yang zalim yang harus diwaspadai, disebutkan namanya fulan. Kira-kira itu nanti. Maka dirahasiakan, enggak disampaikan. Dikarenakan menimbulkan sebuah fitnah besar. Dipahami ya? Masya Allah. Ahsantu. Selain itu, ketika tidak ada masalah apa-apa, maka harus disampaikan. Mohon maaf, amanahnya antum menyelisih syariat. Itu bahasanya ya. Antum ngasih amanah ke anak, tapi ini menyelisih syariat. Islam melarang menyembunyikan ilmu. Antum ngasih tahu anak hukum sebuah masalah fikih, halal, haram. Disuruh merahasiakan, enggak boleh ya. Itu amanah menyalahi syariat. Harus saya sampaikan. Tidak ada madaratnya, enggak ada mafsadatnya. Sampaikan. Dipahami ya? Barakallahu fikum. Jadi ada amanah yang sesuai syar'i, kerjakan. Yang sesuai jangan terima. Dipahami ya? Barakallahu fikum. Ada mafhum. Baik. Adapun masalah-masalah yang lain yang faedah yang lain yang bisa kita bahas dari sini cukup banyak. Ini hadis sudah pernah kita bahas sebelumnya di bab-bab yang telah lalu terkait dengan masalah bermajlis atau duduk di pinggir-pinggir jalan. Yang dibahas sebelumnya. Saya kata-kata fakana fi fai'in hatta ataitu. Ini pernah dibahas sebelumnya. Rasul ada di sebuah tempat yang teduh sampai saya datang menemui beliau. Dengan dia lagi nunggu di pinggir jalan yang teduh sampai Anas bin Malik datang kepada beliau. Dibahas kemarin hukum asal
jangan duduk-duduk di pinggir jalan. Nah gitu ya. Kecuali harus itu pun tunaikan hak jalan. Paham ya? Di antara contohnya seperti ini. Ya, terpaksa harus di situ dikarenakan menunggu orang yang dia suruh. Dipahami ya? Itu pembahasan terkait dengan masalah yang sebelum-sebelumnya. Barakallahu fikum. Faedah yang lain terkait dengan tarbiyah Ummu Anas. Bagaimana uminya Anas mentarbiyah putranya untuk memiliki sikap amanah. Jaga rahasia Rasul. Nah, itu pendidikan yang sangat bagus, tarbiyah yang sangat bagus, tarbiyah langsung, praktek langsung. Ini amanah, nak kamu jaga. Barakallahu. Orang tua harus demikian, barakallahu. Naam, wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Adapun yang lainnya insyaallah masyhur dan mafhum. Barakallahu fikum. Duh, jam itu kurang 15. Belum masuk. Terus. Fadhal. Ada sih. Dari barakallahu. Ada mau sampaikan? Monggo. Meneruskan bab yang berikutnya, panjang juga riwayatnya. Kayaknya tidak waktunya. Ada mau sampaikan? Gimana Pak? Yang mengenai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi kalau merekatil ini fil amri wa azimatul al-arshdi wa mujibatul fi rahmati. Yang Anda tanyakan itu wa mujibatul fi rahmati, mewajibkan rahmat atau maknanya itu apa? Nah, itu mana juga baru dengar doa seperti itu dengan lafaz seperti ini ya, baru dengar kalian ini. Allah a'lam. Kalau dari lafadznya memohon sesuatu yang bisa mendatangkan rahmat Allah SWT. Namanya mujibatu rahmatik. Hal-hal yang mendatangkan, yang mengharuskan adanya rahmatnya Allah SWT. Tapi saya nggak tahu doa ini apakah dari beliau kurang tahu. Sebagian-sebagiannya ada di sebagian riwayat, yang lainnya kok baru dengar. Allah Allah saya nggak tahu. Tapi jelas secara makna tadi. Jadi yang pertama kan meminta supaya diteguhkan hatinya. Yang kedua dikasih azam yang kuat untuk senantiasa terbimbing dalam semua urusan dia. Yang poin ketiga ini meminta supaya mendapat dikasih hal-hal, dimudahkan untuk mengerjakan hal-hal yang mendatangkan rahmatnya Allah SWT. Tapi kalau bahasa Arabnya kurang pas, nanti khawatir salah makna. Mending bahasa Indonesia saja, atau dipastikan bahasa Arabnya jelas. Dengar dari mana Pak? Pernah baca atau gimana? Atau di kumpulan doa? Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Adakah batasan untuk amanah? Batasan waktu atau sampai dia meninggal? Masya Allah. Pertanyaannya antum berbobot banget nih, luar biasa. Itu dia. Apakah ada batasan waktu amanah itu? Sampai kapan kita harus memegang amanah ini? Nah, gitu ya. Jawabannya tergantung sahibus sir yang punya rahasia. Kalau dia itu mengamanahkan sampai kamu mati, ya sampai kamu mati. Pokoknya jangan disampaikan sama siapapun sampai kamu mati. Ya wis, mati.
Kami, dan memang batasnya mati. Itu kalau bukan terkait dengan masalah ilmu ya, terkait dengan masalah pribadinya dia dan segala macamnya, batasnya. Kamu mati ya sudah kamu mati, mau apa lagi? Coba saya mengatakan, ini amanah. Jangan disampaikan sampai nanti anak yang dulu menyampaikan. Jangan gitu. Ya udah, tunggu dia menyampaikan. Begitu dia menyampaikan, teng, ya sudah. Jadi sudah bukan rahasia lagi. Antum ngomong, terus, kok ngerti antum? Nah itu. Apa itu? Nah itu. Nah itu apa? Nah itu. Ya itu dari sahib qarib itu begitu tuh enaknya. Jadi yang lain belum pada tahu, saya tidak tahu sama dia. Itu kan rahasia kan. Dia katakan nunggu dia menyampaikan. Dan dia sudah menyampaikan ini semuanya. Ya sudah, bukan lagi rahasia, akan saya sampaikan. Ngoten nggih? Jadi batasannya ketika ada omongan dari orang tersebut, kalau tidak ada maka jangan disampaikan sampai mati. Kecuali terkait dengan masalah ilmu tadi itu. Kalau masalah ilmu, sampaikan di akhir hayat. Yang dilakukan sahabat Mu'adz bin Jabal, beliau menyampaikan ilmu tadi di akhir hayatnya. Karena khawatir masuk dalam larangan menyembunyikan ilmu. Itu terkait dengan masalah ilmu. Barakallahu fikum. Wallahu a'lamu bis-shawab. Lain? Ini yang masalah menjaga rahasia loh ya. Kalau amanahnya kan umum ya. Sedangkan amanah pekerjaan ya sampai kamu pensiun. Nah gitu. Kalau amanah wilayah ya sampai antum tidak lagi menjabat sebagai pemimpin. Nah begitu. Paham ya? Selama masih ya tetap dijaga itu amanah. Ini kalau dibahas panjang-panjang loh tentang masalah amanah kerja ini. Wah itu kalau dipreter itu nanti wah pada kacau semua amanahnya ini nanti. Itu terkait dengan amanah para pekerja, ya karyawan, ya apa namanya muwazzafin. Itu dibahas panjang oleh Lajnah Daimah dalam fatwa mereka. Amanah kerja, amanah waktu, wah amanah macam-macam. Wah itu dipreteli sama mereka semua adalah amanah. Kalau sampai dia melanggarnya dikatakan hari khianah. Ngerti nggih? Contoh paling gampang, kerja dari mulai jam 7 sampai jam 4. Misalnya. Kemudian dia tanpa ada uzur segala macam baru masuk jam 8. Ini sudah melanggar amanah waktu 1 jam. Itu dipraktek sama mereka. Ini gajinya kamu jam 7 sampai jam 8 gaji gelap. Wah, tuh mana urusannya gitu. Kamu kerja durasi kamu jam 7 sampai jam 4. Selama durasi ini harus fokus pada pekerjaan kamu di tempat itu. Tidak boleh nyambi. Tahu nyambi ya? Tidak boleh diselingi dengan pekerjaan di luar itu tadi. Ketika di masa-masa ini kamu menselingi dengan yang lainnya, Anda khianat waktu. Wah, panjang pembahasannya. Saya dengar sampaikan panjang gak tego. Sampaikan semua nanti. Khoin kafe akhirnya ini. Allah musta'an. Jadi kalau tambah ada uzur ya, tambah ada uzur. Allahul musta'an. Nah, pun sudah ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Sampun? Gimana Pak? Ya kan? Tak pancing langsung. Ada kebijakan atas sama yang bawah sedikit beda itu gimana? Misalnya waktu masalah jam kerja dari tingkat atas kan pulang jam 4 besar. Tapi tingkat bawah ada kebijakan lain, mungkin 1 jam sebelumnya sudah secara regulasi kebijakan bawah itu sah atau nyalahi aturan? Jelas, artinya itu pribadinya bawahan tadi. Sama-sama atasan, cuma atasan yang tingkat nasional sama daerah. Oh gitu. Kalau itu ya regulasi per daerah. Tanyakan kepada yang daerah tadi. Ini kan urusan di daerah kan. Ini aturan daerah ini sah di daerah tadi atau tidak? Kita maksud. Kalau sah ya sudah di daerah ini lumayan ada
bonus 1 jam kosong. Tapi kalau itu permainan orang-orang bawah tadi itu, mangkas-mangkas tadi itu, nah itu nggak beres. Korupsi waktu itu kalau bahasanya orang sekarang. Itu korupsi waktu, laporkan. Oke. Lapor Pak, ada korupsi. Oh begini, korupsi waktu. Itu kok bisa? Ning Surabaya Pak jam 2 mulai kabeh. Misal. Sampaikan. Nah. Jangan terus Pak. Jangan lanjutkan. Khawatir antum lanjutkan nanya macam-macam semakin memberatkan Anda. Ya kan? Terus nama. Jadi selesai 1 jam belum pulang langsung dari Daerah kan daerah kan. Nah tadi ditanyakan ke yang daerah tadi itu, kalau regulasi wilayah tadi itu memang sah di kalangan mereka, ya nggak masalah, alhamdulillah, lebih enak gitu. Tapi kalau ini nggak menyalahi aturan yang ada, daerah, pusat sama, cuma ada orang-orang oknum-oknum yang bermain, nah jangan diikuti, jangan diikuti. Gimana Pak? Padha wae Pak, swasta ke negeri padha wae Pak. Pimpinan swasta ya padha wae Pak. Nah iya, luwe dawa maneh to. Aja terusno. Itulah aja terusno. Tambah ruwet. Tambah susah kok bakale. Terus ngerti ilmune gak akhirnya ya tambah gede dosane dong. Sudah punya ilmu malah pelanggaran gitu ya. Ini belum tahu ilmunya kan si ada uzure didik kan ya. Gak ngerti gak punya ilmunya Ustaz gitu. Gimana? Takon mana? Tak kayak ilmu udah ngerti waduh ngelanggar kabeh. Ya dosa lebih gitu dosanya. Insyaallah. Jadi kadang-kadang nanti ada hal-hal yang gak tegol sampai gitu loh. Nanti yang pendengarnya nanti bakal waduh, kadang belum siap untuk mengamalkannya. Apa Pak? Amanah rahasia itu kan sudah dipikul. Itu apakah ada syariat memerintahkan untuk banyak menolak atau tetap untuk menyenangkan atau meringankan beban yang memberi amanah itu banyak dianjurkan menerima kecuali kalau sangat tidak mampu atau mampu. Itu kembali kepada kita. Intinya kan itu kan masalah-masalah dia, rahasia-rahasia dia gitu. Minta kita yang tempat sharing dia, tempat curhatnya dia. Dan diminta dirahasiakan. Kalau kita yang nggak sanggup, dari awal ngomong, Afwan, anak nggak bisa. Anak nggak sanggup, anak khawatir bocor, Afwan. Jangan sama. Sama siapa lagi? Saya tuh tengoklah, yang penting jangan saya. Anak khawatir bocor. Ini berat bagi anak. Ya sudah, atau punya hak untuk menolak. Dan kan saya katakan di awal begitu. Tolak. Kalau antum merasa mampu, bisa menjaga, terus apalagi dia juga perlu tempat curhat, tempat sharing, dan dia percaya sama antum, pegangi. Ya sudah, pegangi amanah tadi. Ya pahalanya besar ketika kita memenuhkan amanah kan ibadah. Tapi ketika menyalahi amanah, besar juga dosanya gitu loh. Sehingga ya tergantung bagaimana kemampuannya antum. Fattaqullaha mastata'tum. Jadi tengok kondisi kita, tengok semua yang ada lah. Ketika kita nggak sanggup, katakan afwan saya nggak bisa. Nah, gitu ya. Itu kan rahasia. Amanah masih banyak lagi yang lain. Orang tua ada amanah terkait dengan anak-anaknya. Itu kewajiban alami harus ditunaikan. Dai misalkan, dia punya amanah dakwah. Dia harus menunaikan dakwah dengan sebaik-baiknya. Semua ada mas'uliyah di pundaknya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Itu amanah ra'iyah namanya. Semuanya ada. Tapi yang dibahas sekarang masalah rahasia orang. Baik?
Bagaimana bertobat dari amanah yang bocor? Amanah apa ini yang bocor? Kok bisa bocor? Keceplosan. Kalau nggak ada uzur, jelas itu kesalahan besar, ciri-ciri munafik. Kan nggak ada uzur. Jadi orang ini memang nggak bisa jaga amanah. Tapi kalau misalkan tadi itu keceplosan, kalau misalkan, aduh lepet, itu yang pertama ma'adzur. Itu bukan sifatnya kaum munafikin. Dia ada sesuatu yang tak terelakkan. Yang pertama. Yang kedua ya terus dia harus diusahakan supaya jangan sampai menyebar luas gitu. Ketika dia kecil, apa? Tolong dijaga. Ini aman, apa saya ada keceplosan. Tolong. Ya dia harus kawal itu supaya jangan sampai viral. Sampaikan kepada yang punya rahasia, afwan tadi saya ceplos gitu, afwan jidan. Nanti ya gimana caranya bisa mengatasi, jangan sampai lepas. Kemudian ada yang mengatakan labas. Dulu rahasia sekarang udah nggak lagi, selesai. Yang jadi masalah ketika sengaja membongkar rahasia tadi, atau kebiasaan ini orang yang tidak pernah bisa jaga rahasia, maka dia dosa di situ. Tobatnya ya jangan terima lagi amanahnya orang lain. Afwan jangan saya. Terkait dengan kasus tadi ya dia harus kawal sampai tuntas, tidak ada masalah. Barakallahu. Memang berat banget. Makanya jangan sok gaya nopo amanah gitu. Saku ae gak apa-apa, tenang Pak Jogone gitu. Sok gaya kan. Iya iso, palanya besar. Kalau nggak bisa, bahaya. Kalau kamu afwan, jangan saya, yang lain bisa. Barakallahu gitu. Gitu ya. Dipahami insyaallah ya. Cukup ya? Cukup. Jam 7 ya. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wa hafizakumullah.